Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, kepada kedua belas muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diperuntukkan umat Israel. Makanya orang yang di luar dari Bani Israel, ketika mengatakan dia Tuhan dan menyembah dia, Yesus katakan asu. Bagaimana? Aku bisa jelaskan? Ya, silakan jelaskan. Pertama-tama ya, perlu kita ketahui bahwa perempuan ini bukan orang Israel ya. Oke? Itu dulu. Kenapa ya? Dalam tradisi Yahudi, ingat ya, dalam tradisi Yahudi, orang yang di luar Israel itu adalah orang kafir. Dan sering juga orang Israel menyebut mereka anjing. Ya, anjing. Lalu kenapa Tuhan sebenarnya di sini Tuhan mau menguji iman perempuan ini? Karena mereka sadar bahwa Nabi itu hanya datang Di dari mana dia Israel. mau menguji? Mana datanya Yesus mau menguji? Oke. Mana Sekarang datanya kita Yesus baca. mau menguji? Oke. Sebentar. Mana? Tetapi sebentar dulu. Aku bacakan. Kalau kita lihat konteksnya, sebenarnya Tuhan sedang menguji perempuan ini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid pun datang dan berkata kepada, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Dan pada akhir juga Tuhan menyembuhkan. Kenapa? Ketika dia berkata, hai ibu, Tiba-tiba deh, Mas. Di mana Yesus menyembuhkan orang itu? dan Yesus seketika tidak itu ada menyembuhkan perempuan itu. jadi siapa yang menyembuhkan? Ini. Dan Jadilah seketika kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang seperti ibu itu kehendaki, bukan seperti yang Yesus kehendaki. Cara keluarnya gimana ya? dan seketika itu juga konteksnya dibaca Bu. Di mana Yesus menghendaki anak itu Cara sembuh? keluarnya gimana ya? Tunjukkan sama saya. Di mana Yesus menghendaki itu sembuh? Mana? Dipegangnya dan Kalau berdiskusi nggak tahu. Maka Yesus menjawab sendiri dan gitu. berkata kepadanya, hai Nggak bisa ibu, dikeluarin. besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di mana Yesus menghendaki anak itu sembuh? Ibu baca konteksnya nggak? Perempuan ini datang Di mana Yesus menghendaki anak itu sembuh? Oh, iya, sorry. Tunjukkan datanya. ibu yang sakit ini patah. Di mana Nggak bisa Yesus dikeluarin. menghendaki anak itu sembuh? Justru di sini. Oh, di sini. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saya tunjukkan sama kau ya. Ini yang baru betul ya. Makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Jadi ini kalau usah dijelaskan lagi. Jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan Anjay. kehendakku. Itu kata Yesus kepada Tuhannya. Nah, pada waktu perempuan Kanan itu meminta tolong kepada Yesus, dia mengatakan Yesus Tuhan, dia menyembah Yesus. Yesus sudah katakan dia asu. Yesus katakan, besar imanmu ibu. Terus apa katanya? Kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ibu itu kehendaki, bukan Yesus kehendaki. Yesus tidak pernah mengkehendaki anak itu disembuhkannya. Mana? Lalu Bu, siapa yang menyembuhkan anak ini? Hei, kau doa Bapa kami saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, kehendak Bapaknya yang jadi. Nah, di sini dikatakan Yesus, kau baca baik-baik, kau tahu nggak? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, yang kau mau. Perempuan itu mau, bukan seperti yang Yesus mau. Walaupun anak itu sembuh,
yang menyembuhkan anak itu bukan Yesus. Oke, kalau ibu nggak percaya bahwa ini Yesus yang menyembuhkan, bagaimana kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati tanpa melalui Bapa? Oke. Gimana? Oke, di mana? Kutunjukkan ayat. Buka datanya. Oke. Ya, di mana? Tapi ingat, kalau kutunjukkan ayatnya, ibu tutup mulut ya. Di mana? Ya, di mana? Di mana? Di mana? Oke. Lukas 7 ayat 14. Aku bacakan ya. Baca. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya, dan sedang pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Tutup mulut ibu ya, nggak usah lagi banyak cincong ya. Di Lukas berapa? Lukas berapa? Lukas 7 ayat 14. Aku berkata kepada 7. Lukas 7 ayat 14. Kemudian Yesus Hai, pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Anda kan tadi bertanya, di mana Yesus Mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Yang kita bahas Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Jadi maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ternyata dia membuka data yang menampol dirinya sendiri bahwa orang-orang di situ mengatakan Yesus seorang nabi. Kau baca? Jangan baca, jangan comot-comot. Kau baca. Oke, saya bacakan. Diam dulu, kau mute kan dia dulu, host. Moderator bekerja. Dia baca 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, Yesus. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Itu kata Yesus. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan Yesus. Sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Nya itu besar, berarti umat Yesus. Yesus seorang nabi. Hanya nabi lah yang punya umat. Hanya rasul yang punya umat. Tuhan tidak punya umat. Tuhan hanya mempunyai hamba. Kita semua. Yang namanya umat itu hanya satu golongan. Musa kepada umat Israel, Daud kepada umat Israel, Isa atau Yesus kepada umat Israel. Ternyata ketika Yesus membangkitkan orang muda ini, mereka memuliakan Allah, bukan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, suatu tanda mujizat. Kalau orang itu memiliki mujizat, itu menunjukkan kenabian dan kerasulannya. Ternyata kau membuka data bahwa Yesus hanya seorang nabi besar untuk umat Israel. Tepuk tangan dulu, host. Kau nggak bisa tepuk tangan, host. Mananya kau, host? Host, tepuk tangan, host. Host, tepuk tangan, host. Host, kemana hostnya nih? Aku paling benci kalau masuk room hostnya tidak ada. Host. Oh, host.
Allah Iya, Bunda. Host, tolong standby lah, host. Iya, perbaiki anu tadi, Bunda. Bentar. Sekarang jawab. Yesus seorang nabi besar. Kau bilang dia membangkitkan tanpa pertolongan Tuhannya. Ternyata orang-orang yang melihat itu memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Terus apa kata mereka? Mereka mengatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Makasih, Dek. Kau menunjukkan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi besar. Silakan jawab saya. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya dong. Tangannya host. Host ini pun. Entahlah, hostnya ini diam aja. Nah ini Calvin, sini kau Calvin. Nah, dia nggak tahu. kemana itu Calvin? Tanggapan kau Calvin. Hendra kan udah nggak mampu. Hendra udah babak belur dibuatnya Bunda itu. Gimana Calvin? Coba kau Calvin. Dari duluan Calvin lah. Apa yang mau Hendra ditanya? udah nggak mampu Hendra, udah nggak mampu berdiri Hendra, udah babak belur. Saya mau bertanya. Nah, coba ya. banyak sampai Saya mau Oh enggak, tanggapi aja itu. Tadi kan Hendra tuh kan enggak mampu. Elsa udah Tuh kan, Elsa. Hendranya udah babak belur, mau nggak mampu lagi bertanya, berdiri. mau bertanya Berdiri, dulu, Bunda. mau bertanya dulu, diam Paulus, dulu. sebentar. Diam dulu. Hendra, bagaimana dengan Lukas 7 nomor 14? Baik-baik saja kita, kawan? Ternyata Yesus membangkitkan orang itu. Kau bilang tanpa pertolongan, tanpa bantuan dari Allah Bapa. Mereka memuliakan Allah dan mengatakan seorang nabi besar telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah Betul. melawat umatnya. Iya. Saya suka datanya si Hendra. Hendra, masih bernapas kau, Dek? Masih bernapas kau, Dek? Sehatnya kau, Dek? Kau diam dulu, saya mau sama Hendra. Kau nggak usah ketawa, kau dari dulu nggak ada ilmumu. Hendra, sehat kau, Dek? Kau bilang saya suruh tutup mulut. Kau bilang katanya Islam jangan membaca comot-comot ayat. Baca satu sekop. Hah? Baca satu sekop. Kau diam dulu. Kalau kau nggak bisa kondusif, saya turunkan. Saya sama Hendra. Jangan ada yang naikkan dia lagi. Tolong, host. Kau di bawah kau ketawa. Kau ketawa lah sesuka hati kau. Ternyata kau menyembah iblis. Nah, Hendra jawab. Kau bilang tadi di Lukas 7:14 saya disuruh tutup mulut saya. Tapi saya sudah tahu datanya itu. Kenapa nggak kau baca selanjutnya? Hello, Hendra. Jangan kau pura-pura. Nanti kau bilang, di mana datanya? Coba. Oke. Halo. Sebentar. Sebentar. Poin kita tadi ya. Itu kan bertanya. Oh. Betul, kalau berdiskusi sama perempuan. Jangan kau bilang poin. Yang di sini dikatakan mereka ketika melihat pekerjaan Yesus membangkitkan manusia ini, mereka memuliakan Tuhan Allah, bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan di mana dikatakan Yesus itu katanya Tuhan. Dibilang mereka begini, lalu mereka memuliakan Yesus. Terus seorang Tuhan telah muncul di tengah-tengah. Nggak ada. Seorang nabi besar. Nabi besar. Sudah. Sudah apa kau? Sudah apa kau? Sudah makan takjil kau? Kalau belum bicara lalu dulu. Jadi begini tadi ya. Ini tadi kan. Sebentar dulu. Makanya kalau baca Alkitab itu ada konteksnya. Ya lanjutlah kau. Lanjut kau dengan kau punya data yang kau tampil sendiri. Lawan datamu itu, lawan. Kirain. Anda kan tadi menuntut saya di mana kuasa Yesus bisa membangkitkan pengantara Bapa. Sekarang kan tunjukkan ayatnya. Ayat Lukas 7 ayat 14. Di situ Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu." Iya, Yesus tadi yang berkata lagi ini, jauh tadi. berkata kepadamu, bangkitlah. Ya. Di mana kau tidak Tumben nih muka koma. Kirain. Nah, sekarang ketika dia bangkit, Kirain live-nya udah nomor mati, 15 rupanya kau masih baca. jalan live-nya. 15 yang baca lagi. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkan, jangan
Jangan Nanti kita lanjut hanya ya, itu. satu. Bibir Jadi kau. saya lagi nunggu Nanti tunggu kita rupanya nggak ada yang mau naik. Ketakutan. Oh, Nomor gitu ya. 16-nya. Semua Padahal kan orang dulu- itu gurunya ketakutan. Tuntung gimana Dan ya? mereka memuliakan Muridnya pada Allah. murtad, Bar. Bukan memuliakan Yesus. Sambil berkata, seorang Muridnya pada nabi kecewa, besar bro. telah muncul di tengah-tengah Iya. kita. Pertanyaan saya, kenapa mereka tidak memuliakan Yesus? Kenapa memuliakan Allah? Berarti Dari mereka mana aja nih, tahu Pak? Dari kuasa Allah ada di dalam Kenal diri siapa? Yesus. Kuasa Allah, Oh. Allah memberikan kuasa kepada Yesus itu atas izin Soalnya Allahnya lagi sendiri. sibuk di kantor. Bukan kehendak Yesus. Kau nggak baca di dalam Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Iya, diriku udah sendiri. jarang live ya. Ibu ini Paling tadi malam nyanyi-nyanyi doang. diskusi bukan begitu caranya, Bu, berdiskusi. Nyanyi Alah, aja. kau diskusi nggak begini caranya. Kenapa kau diskusi cuma satu data saja kau baca? Kau baca Enggak, seterusnya, enggak kau baca. debat Saya mau lagi ya. lihat. Saya akan baca Bukan- ayat bukan terusnya, nggak mau tapi ibu debat, aku ya knowledge- bahwa Yesus itu bisa knowledge mereka membangkitkan orang nggak- mati. Loh, kau baca Enggak. dulu bagaimana saya mau mengakui Levelnya gimana ya? bahwa Yesus Dulu ya, sama membangkitkan Bro itu Demian tanpa aja izin kemarin. Tuhan ya. Katanya Kalau kau nggak level mau baca kiamat berikutnya, kayak begitu. Baro, si naganya harus mengikuti Iya. apa yang kamu mau sementara Iya. datanya nggak kau baca. Soal kodrat sama esensi Baru aja kayak kayaknya jauh deh. kebingungan gitu. Oke, tapi kita sudah deal ya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya tanpa. Nggak ada deal. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus saja dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sebelum dia bangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Sebelum dia memberi makan 5.000 orang, dia memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan, dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Nah, ketika kau tunjukkan di dalam Lukas 7 nomor 14, Lukas 7 nomor 14, dia membangkitkan manusia itu, anak muda itu, tetapi orang-orang itu ketakutan dan memuliakan siapa? Memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Terus Yesus dikatakan apa? Seorang nabi besar telah telah berada di antara kita. Terus apa berikutnya? Dan Allah melawat umatnya. Yesus punya umat. Makanya di dalam Matius 15, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan umat Indonesia. Ibu berbelit-belit. Loh, Oke. Jadi ibu sudah aku ya bahwa sama orang mati ya dengan kuasanya ya. Aku ibu ya. Enggak usah dengan lah. kuasa siapa? Kuasa Dia siapa? sendiri. Itu ayatnya. Kuasa. Kau baca nomor 16-nya. Baca nomor Iya. 16-nya. Baca. Oke. Nggak, kau baca dulu nomor 16-nya. Apa dibilang nomor 16-nya? Oke. Silakan. Aku ikuti. Aku Nah. ikuti umat Nah. kita bertanya. Aku ikuti. Ya. Kalian kan kita bertanya. Oke. Ya. Jadi sudah deal ya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya, deal sudah ya. Jadi Saya itu nggak usah bilang lagi baca dibahas. dulu nomor 16-nya. Baca nomor 16-nya. Enak kali Enggak, saya kita dulu- ngikutin cara kau. Kita Baca dealkan dulu nomor 16-nya. Baca dulu 16-nya. Enak kali kau. Baca dulu Kalau- 16-nya. Kalau diskusi ingin Baca maju, dulu kita 16-nya. dealkan. Baca dulu Tapi dia 16-nya. Saya nggak mau. Saya minta Anda membaca 16-nya. Enak kali 14-nya. Nggak kau baca seterusnya. Kau pikir ini cuma satu ayat. Di dalam Iya, nanti Lukas 7 ku baca. nomor 11 Kan- sampai itu sampai nomor 17. Baca dulu. Baca dulu sampai 16 17-nya cepat. Baca, saya mau dengar. Ayo. Oke. Tapi dia Saya pakai kitab oke, kau deal. ini. Saya kitab kau. Oke. Ya. Oke. Tapi dia Cepat, sudah baca. ya. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati ya. Nggak ada Tapi nih. deal ya. Baca dulu 16-nya. Baca 16-nya. Baca 16-nya. Bagaimana? Gini loh. Baca Dalam diskusi 16-nya, itu. Hendra. Dek. Baca 16-nya. Kau hanya baca Oke. sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tapi kau nggak mau baca seterusnya, hanya bangkitlah. Baca 16-nya, Baca. silakan. Saya akan baca, tapi Baca. bersama. Baca Anda harus 16-nya. percaya bahwa Yesus itu bisa Kamu membangkitkan orang baca mati. dulu, ya. hei. Kalau yang namanya diskusi, Dek, harus baca dulu datanya semua, baru kita bisa menyimpulkan. Di situ yang membangkitkan Yesus, tetapi kenapa yang dimuliakan adalah Tuhannya Yesus yang bernama Allah. Allah. Nah, sekarang baca Oke, aku 16. baca ya. Oke, tapi sudah deal ya. Oke, deal ya, Bu ya. Baca dulu
16-nya. Baca dulu 16-nya. Saya mau deal apa? Saya mau deal apa? Kalau kau mengatakan, kalau kau mau mengatakan Yesus membangkitkan tanpa ada bantuan dari Tuhan ya, bagaimana dengan Elia? Elia membangkitkan manusia, tidak perlu mati, dia naik ke atas. Tuhan kamu membangkitkan orang, kau jadikan Tuhan. Nah, dia harus mati dan bangkit, baru dia naik ke atas. Elia tidak perlu mati, bro. Dia hebat, dia bisa membangkitkan orang mati juga. Kalau soal membangkitkan, Elia waktu membangkitkan Yesus orang bangkit mati. pun juga bukan Yesus saja. Udah, sekarang kau baca 16-nya. Kau baca 16-nya cepat. Oke, tapi kita sudah deal itu ya. Oke, kita tinggalkan itu bahwa Yesus bisa Baca membangkitkan orang 16-nya. mati. Nah, kali deal gigi kau deal. Baca 16-nya. Kalau tidak saya turunkan kau. Saya tidak mau berdiskusi sama orang-orang yang seperti ini. Kau sok-sok mau berdiskusi bagus, tetapi disuruh baca datanya semua kau nggak mau. Enak aja kau kutip satu data saja kau, satu ayat aja. Baca 16-nya. Apa dikatakan nomor 16? Ayo. Oke. Semua tapi kita deal itu ya. Ayo, kita tinggalkan itu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Sekarang aku baca ayat 16. Baca Semua orang 16-nya gigi kiper. Ini ku bacakan. Semua orang itu Semua orang ya. ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Bukan Allah itu "Seorang nabi besar." Yesus. Memuliakan Yesus. Mereka nggak memuliakan Allah, mereka memuliakan Yesus. Baca dulu. Gimana sih ini ini Ayo loh baca. ayat ini. Salah itu. Loh, semua orang, ya, cepat. Ya. Kenapa sih? Semua orang Ya, cepat baca. itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Bukan Allah, "Seorang Yesus nabi." itu. Hey. Itu namanya Yesus. Kau salah baca, coba ulang lagi. Ayat yang mana, Bu? Ayat yang mana ini yang mau dibaca? Yang Lukas 7 kan? Iya, ayat Lukas berapa? 7 kan? Kan Yesus kan Ya. yang membangkitkan. Nah, coba host Iya, besarkan betul. saya biar dia baca dari sini. Host besarkan saya. Host jangan besar begini, host. Mana hostnya nih? Host. Oke, nih, saya tunjukkan aja nih. Saya tunjukkan deh. Saya tunjukkan ya. Biar jangan salah deh ya. Nah, tadi kan ini 16-nya kan? 16-nya. Nah, coba kau baca. Kan Yesus yang membangkitkan tanpa bantuan Tuhannya. Ya baca nih, semua orang Bu, orang saya itu baca. semua Bu, orang saya itu diam dulu, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Yesus. Ini salah tulis ya. Ini bukan Allah tetapi Yesus ya. Kan Yesus yang membangkitkan tanpa bantuan Tuhan kan? Tanpa bantuan Allah kan? Nah, memuliakan Yesus sambil berkata Tuhan besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Yesus telah melawat umatnya. Jadi betul ya, ini bukan Allah ya, ini Yesus. Karena dia mengatakan Yesus membangkitkan anak muda itu tanpa bantuan Allah. Bukan Yesus ya, bukan Allah ya. Oke, saya ikut Tapi ke Yesus ya, kita ganti ya. Oh, terserah Kita Ibu ganti aja. Yesus ya. Iya, ganti aja. Ganti aja. Gak masalah, ganti saja. Berarti diakui ya bahwa Yesus yang membangkitkan orang mati ya. Oke, sudah diakui ya. Karena ayat 16 Membangkitkan, tetapi yang dimuliakan adalah Allah. Loh, Yesus yang membangkitkan, tetapi yang dimuliakan bukan Yesus, tetapi Allah. Terus Yesus dikatakan apa sama orang itu? Yesus dikatakan nabi. Tunjukkan datanya sama saya di dalam Lukas 7. Tunjukkan datanya sama saya di dalam Lukas 7. Mereka mengatakan di sini adalah Tuhan Yesus yang membangkitkan anak muda ini. Mana? Saya baca tadi 16 bilang ganti Yesus. Jadi tidak usah ganti Yesus saja ya. Ya. Gimana? Di mana datanya mereka memuliakan Yesus pada waktu Yesus yang bangkitkan anak muda itu? Ternyata dikatakan seorang nabi besar. Seorang nabi besar. Pertanyaan saya, siapa nabi besar yang dimaksud ini? Sudah, aku bacakan dulu ya. Siapa nabi besar yang dimaksud orang-orang ini? Coba Ibu kalau diskusi teratur lah, nggak usah lah. Loh udah, kau bukan soal teratur. Kau tidak mau menjawab.
seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Pertanyaan saya, siapakah nabi besar yang muncul di tengah-tengah mereka? Memang repot kalau berdiskusi sama perempuan. Mulutnya itu. Saya bertanya, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Siapakah nabi besar ini? Gimana? Aku bacakan. Ya. Ya. Itu kan satu huruf. Oke. Aku bacakan ya. Tapi nggak diganti Yesus, tetap Allah kan? Tapi diganti Yesus. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Memuliakan Yesus ya, kata ibu tadi ya. Memuliakan Yesus tadi. Ya. Ini yang ganti. Host, turunkan dulu ini Paulus apa nih? Disingkirkan dulu. Agak ke sana. Jangan dulu. Sekarang yang saya tanya, seorang nabi besar ini siapa nabi besar? Enggak, yang tulisan ini disingkirkan. Yang biar aja dulu. Mana dia? Mana dia? Hei, Hendra! Hendra! Seorang nabi besar siapa namanya? Kau masih berutang jawaban sama saya. Mana nih? Siapa namanya seorang nabi besar? Hei! Tidak mungkin Tuhan punya umat. Tuhan itu mempunyai makhluk. Yang punya umat itu hanya nabi dan rasul. Maka Yesus katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Israel itu umatnya Yesus. Tuhan tidak punya umat. Hei Hendra, seorang nabi besar. Belum Kenapa diturunkan? Jangan diturunkan dia. Jangan diturunkan. Naik lagi. Mana si Hendra? Hendra. Naik lagi kode. Terima naik ke Hendra. Sini. Tuh, tanggung jawab Naik kode. Boleh kembali kayak gitu Hendra. Mana dia? Dia kena banned ya? Siapa nabi besar? Siapa namanya? Dia ini patroli. Ya, siapa nama nabi besar itu? Siapa nama nabi besar itu? Ya, di Al-Quranmu siapa namanya? Di Bible kau. Siapa nama nabi besar itu? Di Al-Quranmu siapa namanya? Siapa nama nabi besar di dalam Lukas 7 nomor 16? Yang memberi data itu si Hendra. Hendra dinaikkan, host. Hendra dinaikkan. Siapa nama nabi besar itu? Aku mau bertanya, di Al-Quran siapa nabi besar? Kau nggak boleh jawab kan? Dah, turun. Saya nggak perlu yang kayak begitu. Nah, Hendra! Kemana kau, Dek? Hendra, naik aja, Dek. Naik. Hendra? Aduh, kenapa turun lagi dia? Naikkan lagi dia tuh. Si Calvin jangan dinaikkan, saya nggak mau. Dia nggak bisa diskusi itu. Hendra dinaikkan. Siapa nama nabi besar yang di dalam Lukas 7 nomor 16? Hendra. Host, coba tengok dulu permintaan si Hendra, host. Kalau akun privat itu yang bisa naikkan cuman host. Hostnya standby juga lah kadang. Jangan pergi-pergi. Ini masih dicari Bun. Jaringanku agak nge-lag Bun. Bentar. Ya, coba dibantuin. Oh. Enggak, si Hendra nggak bisa dijambak. Kau kirim permintaan Hendra. Kau naikin tapi kau nggak kirim permintaan. Sudah. Nah, Hendra nih. Nah, mana dia? Kau berutang halo. jawaban sama saya Hendra. Siapa nama nabi besar oke. itu? Nah, siapa namanya? Sekarang aku baca ya Bu, kita tertib aja ya. Oke. Ya, Bacakan orang ayat dari tadi 16 saya ya. tertib kau yang tidak mau menjawab. Ya. Oke. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawan umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, Pertanyaan kalau kita saya. baca- Pertanyaan sebentar saya, dulu. siapa nama Sebentar nabi dulu. besar itu? sebentar dulu. Ini kan anggapan orang. Siapa nama nabi besar itu?
Tidak ada nabi besar itu siapa. Di sini anggapan orang. Loh, Coba baca, Bu. seorang Baca ayatnya. kok Semua baca? orang itu ketakutan Seorang dengan nabi mereka. besar, pertanyaan saya. Siapa nama nabi besar itu? Mereka hanya menduga-duga. Kan di sini ayat 16 bahwa orang itu ketakutan dan mereka memuliakan sambil berkata seorang Di nabi mana besar. data mereka menduga-duga? Dari mana Begini. asumsimu mereka menduga-duga? Di mana Mereka- datanya mereka menduga-duga? Di mana? Sebentar, karena Yesus Mana sudah datanya? karena Yesus bisa No. Saya tidak mau berdiskusi berdasarkan asumsi. Di mana datanya mereka menduga-duga? Ngawur kau yang menduga-duga bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana datanya mereka menduga-duga? Belum. Jangan di sini Coba penipuan. kalau Saya nggak begitu, suka penipuan. Saya tidak menipu di sini. Kami dilarang menipu. Orang Kristen dilarang Makanya di berbohong. mana di situ datanya? Oh, kalau begitu siapa seorang nabi besar itu? Kita lihat kan konteksnya, Bu. Coba baca baik-baik lah. Bu. Saya Semua tidak mau lihat orang- konteksnya. Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Nah, Iya. siapa nama nabi besar itu? Mereka itu menduga bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Di mana datanya mereka menduga? Di mana datanya mereka menduga? Coba aku jelaskan, Bu ya. Aku jelaskan. Coba dengar dulu. Yesus kan membangkitkan orang mati, toh? Aku jelaskan dengan bahasa sederhana. Supaya kita mengerti. Ya. Yesus kan Ya. membangkitkan orang mati. Lalu kan banyak orang di Ya. situ, ya. Lalu banyak orang di situ. Nah, Kemudian orang jangan lalu-lalu. Pada waktu Yesus Iya. membangkitkan orang mati, mereka memuliakan siapa? Jangan Memuliakan dibohong Allah. datanya. memuliakan Allah. Makanya Allah dengar- itu Yesus. Allah itu Yesus. sebentar dulu. Coba dengar dulu penjelasan saya. Kalau begini, Loh, diskusinya Allah nggak itu pernah selesai. siapa? Tunggu dulu. Loh, Ya, kita harus secara detail mengkoreknya. Yesus membangkitkan anak muda itu dan memberikan Ya. kepada ibunya. Lalu Ya, mereka betul. merasa ketakutan, terus mereka Ya. memuliakan Allah. Pertanyaan saya, Allah itu siapa? YHWH. Yahweh. Apakah dia Bukan. Yesus? Bukan. Bukan. Jadi, Oke. Yesus yang membangkitkan anak muda itu, kenapa mereka malah memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus? Hanya kok ibu kan mau dijelaskan, nggak mau dengar. Bagaimana? Ya, Selesai kita diskusi ini. jelaskan. Jelaskan Oke. sama Jadi- saya. Jadi kan begini, kalau kita lihat konteksnya ini, ya, Jadi begini. ketika orang Ya, kan silakan. waktu Yesus membangkitkan orang mati itu dengan kuasanya, kan orang banyak di situ, ya. Ketika mereka melihat perbuatan ajaib itu, mereka merasa ketakutan. Orang-orang banyak ini merasa ketakutan. Lalu kemudian orang banyak itu memuliakan Allah. Lalu orang itu berkata, seorang nabi telah muncul di antara kita. Yang dikatakan seorang nabi ini yaitu Yesus. Seorang nabi telah muncul dari kita. Jadi Mereka nabi itu siapa beranggapan namanya? Sebentar, anggapan mereka Yesus itu seorang nabi. Di mana besar. mereka menganggap? Di mana di situ katanya tulis menganggap? Kalau kita baca konteksnya, Bu, Di dengan mana di situ mereka menulis menganggap? memang tidak ditulis menganggap, tapi kalau kita lihat konteksnya, Jadi kau ngomong ini berdasarkan apa? konteks, Asumsimu. bukan asumsi. Mana konteksnya di situ mereka menganggap? Di mana konteksnya? Ibu kan sudah kujelaskan tadi, Bu. Waktu Yesus membangkitkan orang mati kan orang banyak di situ tuh, ya kan? Orang Di banyak mana situ. konteksnya? Di mana konteksnya? Bang Yesus itu, ya sebentar dulu Bang. Di mana konteksnya kalau mereka menganggap? Mana konteksnya? Memang mereka kan menduga dan berkata, coba dengar dulu, Bu. Coba dengar dulu. Di waktu Yesus membangkitkan orang mati kan banyak orang di sekitar di situ, ya. Lalu ketika Yesus mereka melihat mujizat, Yesus yang Tuhan saya ini bisa membangkitkan orang mati. Lalu orang-orang itu menjadi ketakutan, lalu akan Allah sambil berkata nih orang banyak ini, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Siapa nama nabi itu? Siapa nama Mereka nabi itu? Yesus, mereka beranggapan bahwa Siapa Yesus nama nabi itu? Yesus, dengar dulu. Mereka beranggapan Jadi bahwa mereka Yesus, Oke,
Mereka menganggap Yesus itu nabi apa Tuhan? Anggapan mereka, kan mereka menganggap, oh, seorang nabi besar telah muncul dari kita. Di situ kan Yang mereka menganggap Yesus itu nabi, itu siapa? orang banyak yang ada di sekitar situ. Hei, kau baca yang 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sekitar Yudea Iya. saja. Nah, Tapi kan sekarang ada orang Yudea ini bangsa apa? Orang Yudea ini bangsa apa? kalau nggak salah mereka orang Samaria. Hah? Orang Israel juga. Weh, Yudea. belajar Indra, ya? Sejak tidak kapan saja Yudea Indra Samaria? jawabnya. Enggak usah kemungkinan-kemungkinan. Atau ini lagi kesaksian Kristen. Kamu aja lagi. Tunggu dulu sebentar Bang, sebentar biar diselesaikan dulu Bang. Sebentar dulu, nanti masuk sama Bang kesaksian ya, bentar ya. Saya bertanya, Oke. Bentar, Bang, Yudea kesaksian, ini sebentar. bangsa apa? Ya sebentar Pak Bang Paulus. Yudea ini bangsa apa? Ya Yudea itu orang Israel lah. Nah, orang Israel dan sekitarnya. Pertanyaan saya, tadi yang kita baca di dalam Matius 15, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari umat Israel. Di dalam Matius 10 juga, Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil hanya seputaran di bangsa Israel. Bukan di luar dari, jangan di luar ke bangsa lain. Itu kata Yesus. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus seorang nabi, ini bangsa siapa? Aduh, Bu, sudah kebaca Yang mengatakan Yesus seorang nabi besar, ini bangsa siapa? Lalu tersiarlah ketika dia sudah Lalu menyembuhkan tersiarlah Yesus. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar Yudea. Pertanyaan saya, Yudea ini bangsa apa, adekku? Pokoknya di sekitar Israel loh, maksud ini lingkungan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mengatakan Yesus A Tuhan, B Nabi. Aduh, gimana sih Bu ini pertanyaan kok? Saya bertanya, bangsa Israel kan tersiar nih nama Yesus di seluruh Yudea dan sekitarnya. Makanya saya tanya, bangsa Israel mengatakan ketika Yesus membangkitkan anak muda itu, bangsa Israel mengatakan Yesus ini apa? A Tuhan, B Nabi. Ibu lompat-lompat. Kalau diskusi coba satu-satu Loh, baik. saya nggak lompat. Ini masih di dalam konteks Lukas 7. Bangsa Israel mengatakan Yesus ini A Tuhan, B Nabi. Tentulah mereka menganggap nabi. Kan sudah dikatakan di situ. Mau berapa kali mau dijawab-jawab Ibu? Saya tahu Jadi yang Ibu itu mengatakan Yesus Tuhan, yang mengatakan Yesus Tuhan adalah Ibu nggak usah lah pakai kalimat-kalimat yang menjebak. mengatakan Saya sudah Yesus mengerti Tuhan maksud itu. adalah yang Ya, mengatakan saya. Yesus Tuhan. Saya. Ya udah. Bangsa Israel itu mengatakan Yesus hanya seorang nabi. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus Tuhan? Pertanyaan saya balik Bu ya, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya Bu ya, jawab Bu ya, jawab ya. Ya. Kalau dia seorang nabi, adakah nabi yang bisa membangkitkan mati tanpa Elia. Elia. Oke, baca Elia. Elia membangkitkan orang mati dengan bantuan Bacalah. dengan kuasa Tuhan. Loh, kamu lucu. Kamu baca di dalam Lukas. Elia. Bangsa Israel itu siapa? Bukan Elia. Yesus. Karena Sebentar dulu. dengar. Kau dengarkan saya. Perpanjang sama kau. Kau dengarkan saya baik-baik. Orang Israel itu tidak pernah mengatakan Tuhan yang menjadi manusia. Orang Israel tidak pernah Tuhan itu adalah manusia. Tidak pernah. Ya, makanya ketika ada keajaiban seperti itu, mereka sudah melihat sebelum Yesus pun datang, mereka sudah melihat mukjizat dari siapa? Dari Nabi Musa. Pada waktu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, Musa pun sudah membuat suatu mukjizat, suatu tanda-tanda mukjizat.
Mereka tahu mukjizat yang dibuat oleh nabi-nabi itu bukan dari tetapi dari izin Tuhannya mereka. Oke. Sekarang Tetapi apakah tunjukkan mereka saya. menuhankan nabi? Sekarang Kau jangan tunjukkan oke, saya sudah selesai sama kau. Saya sudah selesai sama kau. Ya, Saya sudah selesai. betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Sebentar, izin sedikit. Izin sedikit. Waalaikumsalam. Ya, izin sedikit. Sebentar, izin Bang kesaksian. Biar selesai dulu ini. Bangsa Israel ketika melihat tanda-tanda mukjizat dari nabi-nabi yang lain, itu mereka tidak tuhankan nabi itu. Mereka tahu itu adalah mukjizat. Tuhan tidak pernah bermukjizat. Tidak mungkin Tuhan itu melakukan mukjizat. Nabi dan Rasul. Itu salah satu pernyataan bahwa mereka seorang nabi dan Rasul. Kau sendiri yang menunjukkan data sama saya. Yesus membangkitkan anak muda ini, tetapi yang dimuliakan oleh bangsa Israel itu adalah Tuhannya. Yesus yang bernama siapa? Yang di dalam Bible kau yang bernama Allah. Dan apa kata bangsa Israel? Kamu baca 16-nya. Apa kata bangsa Israel itu? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Umatnya ini umat siapa? Umatnya Yesus. Bukan umatnya Allah. Allah tidak ada umat. Nabi Rasul yang punya umat. Kau jangan nipu-nipu lah. Ya, seorang nabi. Yesus sudah dikatakan bangsa Israel itu nabi. Nah, yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Ya di luar dari bangsa Israel. Makanya perempuan Kanan itu datang kepada Yesus. Tuhan, dia manggil Yesus Tuhan. Terus dia menyembah kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Tidak patutlah mengambil remah-remah roti yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada asu. Apa jawab perempuan itu? Benar Tuhan, namun asu ini sampai segitunya penegasan Yesus kepada apa? Kepada orang Israel. Fix itu sebenarnya Yesus hanya seorang nabi. Nabi untuk bangsa Israel. Sama seperti dengan Musa. Yesus hanya seorang nabi. Itu saja sebenarnya. Bang kesaksian Kristen silakan sama dengan Bang Joker. Kalau apa? Atau Bang Kristen mau menanggapi ini terserah. Silakan. Selamat siang Bunda Nora. Selamat siang Bunda Nora. Saya mau menjawab Bunda Nora ya. Bunda Nora tadi bilang kalau Tuhan Yesus itu selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman Muslim. Saya cuma mau menjawab ya. Bunda Nora tadi bilang kalau Tuhan Yesus itu cuma sekedar nabi. Yes, kami orang Kristen mengakui itu. Tuhan Yesus itu punya gelar. Bukan cuma nabi, raja damai, seorang imam. Makanya Hendra, kalau kau tidak punya ilmu untuk naik ke atas, jangan kau naik ke atas. Tuhan Yesus nabi, betul Tuhan Yesus nabi. Tuhan Yesus raja damai, betul Tuhan Yesus raja damai. Tuhan Yesus imam, betul Tuhan Yesus imam. Tapi itu tidak menurunkan ketuhanan Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Matius 2 ayat yang ke-11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terus gimana lagi? Matius 13 ayat yang ke-57. Matius 13 ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya sendiri. Ketika Tuhan Yesus menjalankan tugasnya dengan otoritasnya sendiri. Matius 7 ayat yang ke-29. Saya bukakan datanya. Matius 7 ayat yang ke-29. Sebab ia mengajar mereka seorang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi untuk apa kita menolak? Loh, Tuhan Yesus gelarnya memang seorang nabi. Tuhan Yesus itu nabi, Tuhan Yesus itu raja damai, Tuhan Yesus imam besar. Kenapa kita harus menolak? Memang itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, terkait dengan Elia dan Henok, Bunda Nora tadi sempat mengutip sedikit. Lah, Elia aja tanpa kematian dia dibangkitkan ke sorga kok. Yes, betul. Elia dan Henok di dalam Kejadian 1 ayat ke-24 itu tanpa mengalami kematian dia terangkat ke sorga. Karena apa? Dia bergaul dengan Allah. Maka otoritas Tuhan yang terjadi. Amsal 16 ayat yang ke-9. Bunda Nora memikirkan
caranya, tetapi otoritas Tuhan lah yang terjadi di situ. Itu ya teman. Untuk Udah. jangan Udah. kau kata kalau Tuhan Yesus itu nabi. Udah. Tuhan memang nabi. Udah bang. Udah bang. Diskusi dengan Bunda Nora, sebentar. Sebentar Joker, sebentar Takut, sedikit takut sedikit ya? Joker. Loh, bukan Oke. takut. Ya. Sebentar Joker, nggak kayak gitu. Nggak usah, Nggak. Kalau kamu Nggak seperti itu. Terus jangan takut, nggak ada takutnya. Oke. Saya terima jawaban dari Bang Kesaksian. Ya. Yang pertanyaan saya tadi, yang mengatakan Yesus seorang nabi itu dari bangsa mana? Kita sistem TikTok dulu. Sistem TikTok. Itu adalah seorang nabi besar, itu dari bangsa mana? Jawab semua bisa Di mute. disebut sebagai nabi. Oke? Ya. Saya dijawab semua, datanya saya dijelaskan. Ya, kan Yesus seorang nabi besar itu dari bangsa mana? Ya, bangsa mana dulu? Nah, saya sudah tunjukkan Tuhan Yesus ketika dia menjadi Abang, apa suaranya kayak mendem, Bang. Abang nggak pakai headset. Suaranya mendem, Bang. Suaranya kayak mendem. Kayak keras pakai headset, Bang. Suaranya kayak gimana? Pecah begitu. masa pecah. Ya, ini Bang Kesaksian. Coba diperbaiki dulu alat-alat tempurnya. Bang Suaranya. Kesaksian. Biar bisa kondusif kita. Tadi nggak mau berdiskusi soalnya cuma mau Iya, menjawab aja. kayak bunyi suara pakai kipas ya, Bang. Pakai kipas ya, Bang. Oh, tapi kayak bunyi kayak gimana gitu? Bisa berisik. Tapi kalau memang berisik saya izin turun, nggak apa-apa. Saya nggak pakai kipas soalnya. Itu. Bukan. Enggak. Tidak seperti itu, Suaranya kawan. itu suaranya itu kayak memang nggak begitu jelas gitu loh, Bang. Cuma kayak ada kresek-kresek gitu Kesaksian. Aku pun Iya, juga dengar. maka itu. Oh, berarti jaringan Gitu. lagi nggak ini ya udahlah ya. Oh iya siap, lanjutkan aja itu tadi pertanyaan dari Bunda ya kan, yang orang yang dikatakan Iya. Nabi besar ini itu berasal dari daerah mana Bang Kesaksian? Karena aku Silakan. aku harus berangkat jualan kan tuh pagi tadi sampai pagi soalnya sama Pak Ustadz Wapi diskusinya sebentar ya. Jadi jangan membantah orang Kristen itu kayak Hendra ketika ilmumu belum cukup untuk menjawab, jangan kau naik ke atas modal ngeyel, terus kau bantah Yesus itu sebagai nabi kau tidak sanggup menunjukkan datanya. Jangan seperti itu jadi orang Kristen. Itu kan jangan kau bantah, loh Tuhan Yesus kan gelarnya dia imam besar, raja damai, nabi juga, betul seperti ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak perlu dibantah untuk narasi itu. Ya, mohon maaf untuk Bunda Nora, sebenarnya aku cuma naik mau menjelaskan itu aja, aku nggak mau berdiskusi dua arah dengan Bunda Nora karena aku mau berangkat jualan, Bun. Itu, dan aku udah lama nggak ketemu Bunda Nora. Itu. Ya, sama-sama. Gol, Bunda. Ya, Selamat berpuasa ya, Bunda. sama-sama. Ya, jadi aku cuma mau menjelaskan itu dan sebenarnya mau ngobrol sama Bunda Nora. Itu aku udah jelaskan ya. Ya teman-teman, aku izin pamit ke bawah ya. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Oke siap, sama-sama Bangku. Dengar itu Hendra, jangan ngeyel. Jaringannya memang jaringannya. Untuk Bang Joker kalau mau diskusi Jaringannya Bang Kesaksian jelek. Bang ya, silakan Bang Joker nanti ngomong saya boleh nanti ya. Iya. Silakan. Baik Bang ya. Abang jualan apa Bang? Duh. Jualan kayak Baru aku mau kutunjukin ayatnya di mana dia dikatakan nabi terus dikatakan nabi. Hampir berapa ratus ayat itu. Turun dia. Nah, Bunda Nora, ini aku si Cobra ini, akunku tadi kena report tadi. Yang satunya. Iya dari suaramu. Iya. Disapa dulu yang saya. Iya. Edi, selamatkan sore Edi. Bang Edi. Halo Bang Edi. Bang Edi, monitor. Masih loading. Oh, masih loading. Masih apa dipilah-pilah, dipilih-pilih. Masih dibolak-balik. Iya.
Iya. Buat 100 juta 200.000 mata memandang di tap-tap layarnya ya. Dikencang-kencangkan tap-tap layarnya. Dan juga jangan lupa bersama kita di sini Joker Ganas. Bang Edi, selamatkan sore monitor. Masih muter-muter dia. Oh, wallahu a'lam. Tak lagi tuh jatuh ya. Kepental kayaknya kan. Oh, sudah. Aku tadi kok ngelihat bangsa kesaksian kok kayak apa ya, terlalu keluar gitu emosinya, kayak langsung par gitu. Jang gitu dia. Dia dendam sama kau, Joker. Dendam mungkin sama aku ya. Nah, itu jengkel sama Hendra itu. Karena apa? Dia kan tidak mengakui datanya, dia mengelak dia. Ya, ini ada tamu Bang, disapa Ya. dulu. Bang Ilham, selamatkan sore Bang Halo, Ilham. selamat siang. Bang Ilham. Bang Ilham. Tutup mute-nya, Bang Ilham. Open to you mic. Bang Ilham. Apa ya? Saya standby dulu bentar ya. Ya, boleh Bunda, boleh. Ada Boleh, boleh. Bang Ilham. Ilham, open to you mic. Ilham, open to you mic. Oh, Halo. oke, Bang. Wah. Halo, iya. Saya Inggrisnya, untuk tadi nggak pakai bahasa bisu ya. Ya, Saya Islam mau tanya aja, Bang. Iya, Muslim saya. Muslim. Iya. Kalau Ada yang mau disampaikan, Bang? ada yang mau sampaikan Bang? Oke. Ya, barangkali ada yang mau Iya, disampaikan, saya Bang. Soalnya kita saya- menyiapkan satu slot ini untuk OTM, Bang, untuk kita diskusi. Menunggu waktu puasa, Bang. semisal Barangkali ada penyampaian, Bang. Silakan. Yesus itu nabi. Jaringannya. Oke, kalau semisal Yesus itu sebagai Tuhan, nah, kenapa datangnya terakhir setelah Nabi Adam? Nah, sedangkan Nabi Adam itu kan terlahir tanpa ayah dan ibu. Berarti kan ada penciptanya. Nah, bagaimana kok Yesus bisa dikatakan sebagai Nabi atau dikatakan sebagai Tuhannya si umat Nasrani? Seperti itu saja sih mau tanya. Ya, sebenarnya ini mereka ini sudah kekeliruan Bang. Padahal itu di Bible sudah Ini Calvin bandel kali loh, Calvin ini. Nggak ini dalam senang kali dia, pingin naik dia kayaknya. Nah, sini Calvin, Calvin. Di sini ya Bang Ilham ya, pinjam kursinya dulu bentar ya Bang Ilham ya. Biar dulu Bang, kita kasih tahu dulu ini, bentar. Jadi Bang Ilhamnya dalam mereka itu sudah dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu benar bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang Allah yang benar dan aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini jelas sekali Yesus itu hanya utusan. Kalau dia itu Tuhan, berarti konteksnya dia itu nggak tulis sebagai utusan, melainkan Tuhan yang telah diutus. Itu baru betul kalau dia itu Tuhan. Nah, tetapi kalau kita menuju dalam Islam, diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 17 dikatakan ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih putra bin Ibnu Maryam itu adalah anak Allah. Nah, jadi kebanyakan yang kulihat para seperti Ustadz Yahwaloni, Ustadz Namaban itu karena ayat tersebut. Ya, sudah jelas ya Bang Ilham ya? Sudah jelas. Ya? Itu ada boru tuh, minta naik boru tuh. Ya. Oke, silakan Bang Paulus. Oke. Silakan yang mau nanya aja lagi. Pak Ulus. Nah, silakan Multi. Bapaknya belum. Mana tadi Calvin tuh? Ini bapaknya Paulus ini. Ya, Pak Ulus. Boru. Mana tadi boru itu? Katanya, oh agama kalian diajarkan untuk mengurusi agama orang lainnya. Katanya kayak gitu typingnya tadi. Nggak gitu konsepnya, boru. Komal ini, ROM ini dibikin